Untuk brand Yani Sukis itu berasalnya dari hutan. Di saat saya ikut suami bekerja di salah satu pertambangan di Pulau Sumbawa ya, tepatnya memang di tengah hutan. Kalau kita sering menyebutnya townsite. Nah, di saat itu karena saya asalnya bekerja, jadi tidak bekerja, asalnya di kota rame, ke kota jadi sepi, saya sudah ada kegiatan lagi. Apa ini? Nah, ternyata hobi lama sejak remaja, bikin kue-kue. Begitu saya mau perkenalkan kue saya, teman-teman pada icip-icip, wah kok enak gitu. Udahlah, karena kita semua teman-teman saya membutuhkan cemilan ya untuk daily. Jadi akhirnya silakan katanya open PO aja, kalau zaman sekarang open PO ya gitu. Jadi mulailah memberanikan diri karena teman-teman bilang enak-enak. Kita pindah Denpasar 1 bulan, beliau sudah pindah ke Jakarta. Akhirnya sudah deh solo karir. Saya mau mulai dari nol lagi, membeli bahan sendiri, mencari pasar sendiri, terus memasarkannya sendiri. Itu saya memberanikan masuk ke supermarket saat itu. Walaupun masih dengan alat-alat yang sederhana ya saat itu. Nah, alhamdulillah sedikit demi sedikit dari para customer, produk pun kita bertambah. Ya, itu dari mulai brownies, cookies, roti, terus cake. Nah, karena ada sesuatu hal yang harus suami akhirnya pensiun dini dari kota Malang itu. Di Malang dulu sebetulnya dia masih kerja di hutan juga, cuma karena ada sesuatu ya sudahlah Bu, ini kita kayaknya harus pindah lagi nih kemana gitu ya sudah. Akhirnya kita pindah lagi ke kota kelahiran. Jadi pada saat itu tahun 2020 kita itu pulang dari Bangkok pameran dan kita saat itu menjelang wabah pandemi COVID-19 di mana banyak toko itu harus tutup gitu loh. Nah, dan saat itu pun kita berputar otak memikirkan bagaimana supaya usaha ini tetap berjalan, bagaimana supaya pekerja-pekerja kita juga tetap bisa bekerja dengan kita dan kita tidak ada boleh dibilang PHK kayak gitu. Nah, akhirnya kita memberanikan diri, kita membuka store di sini. Makanan tetap akan banyak gitu kan dibutuhkan dan itu ternyata benar. Jadi alhamdulillah ketika di saat-saat pandemi COVID itu banyak bisnis-bisnis berguguran, tapi kita malah bertumbuh gitu. Ya alhamdulillah gitu. Jadi alhamdulillah juga saat itu tuh kita bisa mutualisme dengan para ojol terutama gitu loh, karena saat itu tuh kita ketahui sendiri pendapatan ojol itu per hari itu sangat minim sekali dan pada saat itu bahkan paling tidak itu memberikan pendapatan ojol tuh 100.000 per orang itu bisa. Itu bisa itu untuk sebagai travel costnya mereka gitu loh. Pertama kali memakai bahan baku coklat tulip terutama itu memang dari 2002 kita pertama kali saya mengenal ini Bordux ya. Ini untuk apa? Itu untuk brownies dan untuk kue kering. Saat itu pertama dari mana saya taunya pada saat saya ikut kursus di kota Bandung dan saat itu ada membuat Black Forest. Nah ada coklat bubuknya diperkenalkan Bordux. Ternyata kok enak. Akhirnya saya diterapkan di salah satu produk kita brownies dan choco cheese ini. Dan itu alhamdulillah sampai saat ini saya tidak bisa pindah ke lain hati dari si Bordux ini dan memang betul-betul rasa tidak membohong ya. Itu membuat jadi cita rasa ke si cookies itu pahit tidak, tapi dapat coklatnya itu dapat banget rasanya. Itu dari ininya rasa sama tingkat kemanisannya gitu ya. Apalagi ya kalau di coklat itu sih? Ya ketahanan kalau dibakar itu ketahanan, bagus. Ya betul-betul. Itu dipadu padan dengan si cookiesnya Yani Sukis itu pas banget. Jadi di saat customer menikmati itu, wah ini coklat gitu loh. Kan kadang-kadang orang kalau makan coklat, aduh manis gitu kan. Nah ini customer yang makannya itu manisnya pas, coklatnya terasa gitu loh. Dan itu bikin nagih. Dari powder pun juga sama ya, yang Bordux itu juga sama. Dari kepekatan coklatnya, dari segi pahitnya juga gitu, itu pas. Itu tuh yang membuat customer tidak bisa klaim nanti.
Kita tetap ada eksis itu kita menjaga kualitas dari bahan-bahan. Itu bahan-bahan yang utama itu sekalipun ada kenaikan bahan-bahan, kita tidak pernah mengganti dengan bahan serupa gitu ya, supaya keuntungan semata, tapi kita menaikkan harga gitu, karena kualitas kita itu tidak boleh berubah. Itu kan yang menjadikan Yanis Cookies tetap kuat gitu ya, eksis sampai saat ini dari cita rasa. Nah, karena kita tidak boleh merusak cita rasa customer kita, itu yang selalu kita jaga. Jadi pada prinsipnya bahwa Yanis Cookies itu berusaha tidak seperti produk yang lain, di mana ketika ada bahan baku yang naik, tetapi ingin tetap memaintain harga yang bisa affordable, terjangkau sama customer, tetapi mengorbankan rasa. Kita tidak begitu, karena kita tidak mau melukai hati customer kita ya, yang sudah sudi untuk membayar mahal produk kita. Untuk itu kita tetap akan memaintain rasa itu gitu loh. Kalau dari cookies itu kastengel, nastar. Tapi setelah ada produk dari Tulip, saya menciptakan lagi kreasi baru namanya Chocostick ini. Nah, inilah ini penjualan Chocostick ini sama seperti kastengel dan nastar. Jadi ini sudah 1 dekade menemani Yanis Cookies dan selalu dinanti-nanti menjadi favorit dari customer kita. Sampai saat ini dari usia balita sampai usia sepuh. Ini nih Chocostick nih jargonnya kita juga. Alhamdulillah nih anak saya yang baru lulus kuliah ya tahun lalu, pada awalnya tidak menyukai gitu ya ke kuliner-kuliner ini, jajanan-jajanan ini, ternyata karena ini usaha itu merintis dari nol. Betul-betul saya itu fashion banget ya, bukan berarti sekolah chef gitu ya tiba-tiba bisa atau enggak kita ada modal berdiri ini usaha, tapi ini karena berawal dari fashion, kita ngerisetnya dengan cukup waktu yang lama. Akhirnya saya bicara baik-baik dengan salah satu putra kita, alhamdulillah. Jadi sekarang anak dari kami sudah terjun untuk meneruskan kita ya. Meneruskan kita, dan ya mulai perlahan lah kita dari segi produk, dari segi manajemennya juga, insya Allah. Jadi kedepannya kita sudah siap ada penerus. Jika kita ingin memulai bisnis, mulailah dari sejak awal, sejak dini, saat sebelum kita membutuhkannya, dan lakukanlah bisnis itu sesuai dengan passion yang kita miliki, sehingga ketika kita melakukan bisnis itu kita tuh sepenuh hati melakukannya gitu loh, nggak setengah-setengah. Seperti itu saya pikir ya. Dan harus harus berani mencoba, harus berani mencoba membuat produk-produk unggulan. Jadi itu kan butuh waktu, tenaga, resiko, biaya. Dan itu kadang-kadang yang sering terjadi ya di komunitas UMKM, kenapa mereka stagnan gitu. Karena satu mungkin ada kendala di permodalan gitu kan, ada kendala lagi dari ilmu-ilmu yang mereka dapat. Karena kan di zaman sekarang ini mereka hanya cukup aja mengadop ilmu dari YouTube, misalkan ya resep-resep, dari Instagram atau demo-demo. Nah, itu kan bisa free gitu ya, atau bisa ikut demo dengan biaya terjangkau.